Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Aisyah sebagai moderator sekaligus penyeji pertama, Raudatul Jannah sebagai penyeji kedua, dan Balkis Kamalina sebagai penyeji ketiga. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis saya pada anak usia 3 tahun. Yang menganalisis bahasanya. Di sini pengertian dari bahasa sendiri adalah sistem komunikasi manusia yang diungkapkan melalui suara ataupun secara tulisan. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistemik fungsional LSF, yaitu bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks, situasi, dan kondisi kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Adapun fungsi dari bahasa sendiri adalah satu, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai komunikasi. Tiga, bahasa sebagai alat interaksi dan adaptasi sosial. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, tahapan di perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, tahapan bahasa pada usia 0 sampai 3 bulan. Di sini bayi biasanya hanya akan berkomunikasi dengan cara tersenyum, menangis, dan juga mendekut. Yang kedua, tahapan bahasa pada usia 3 tahun. Yang pada usia 3 sampai 4 bulan. Yaitu di sini bayi biasanya mulai berkomunikasi dengan lebih banyak gestur. Contohnya, mereka akan menghela nafas, mendengus, menjerit, tertawa, dan bahkan menangis dengan nada suara yang berbeda. Yang ketiga, tahapan anak usia 4 sampai 6 bulan, yaitu bayi biasanya pada usia dini anak akan sering meniru suara atau pembicaraan dengan cara yang lebih singkat, semisal ba, ma, seperti itu. Yang keempat, nada suara yang berbeda. Yang ketiga, tahapan anak usia 4 sampai 6 bulan, yaitu bayi biasanya pada usia dini anak akan sering meniru suara atau pembicaraan dengan cara yang lebih singkat, semisal ba, ma, seperti itu. Yang keempat, tahapan bahasa di usia 6 sampai 7 bulan, yaitu dalam hal ini bayi akan belajar meniru beberapa gestur yang Anda lakukan. Contohnya, ketika Anda tertawa. Yang kelima, tahapan bahasa di usia 8 sampai 9 bulan, yaitu pada usia ini bayi akan mengucapkan kalimat yang lebih panjang, contohnya baba, mama. Akan tetapi anak masih belum mengetahui makna dari yang disebutnya. Yang keenam, tahapan bahasa usia 10 sampai 11 bulan, yaitu anak sudah bisa berkomunikasi dengan lebih baik, dan anak juga bisa mengungkapkan perasaannya, seperti meminta dengan menunjuk barang yang ia inginkan atau menolaknya. Ketujuh, tahapan bahasa pada usia 12 sampai 18 bulan, yaitu bayi di sini bisa mengatakan beberapa kata yang mereka tahu
maknanya, yang mereka tahu maknanya. Contohnya mama, mereka sudah tahu kata itu. Mereka sudah tahu kata itu merujuk pada suatu orang yang orang itu adalah ibunya. Yang kedelapan, tahapan bahasa pada usia 18 bulan, yaitu anak sudah bisa menyusun 2 kata atau lebih, dan di usia ini anak juga sudah paham apa yang orang lain bicarakan. Seperti itu. Profil subjek: nama anak Hafsatul Khair, usia 3 tahun, alamat Lentang Barat, Lentang Sumeneb, status sepupu. Yang kelima, hasil dari observasi. Indikatornya yaitu anak sudah mulai meniru ucapan atau tindakan yang berkaitan dengan ibadah agama. Contohnya membaca doa sebelum tidur atau bangun tidur, atau membaca doa ketika akan masuk rumah. Yang kedua yaitu anak sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata santun dengan bimbingan atau arahan orang tua. Contoh mengucapkan maaf, terima kasih, dan sebagainya. Yang ketiga di sini anak bisa menyebutkan nama dirinya sendiri dan juga orang tua. Yang keempat yaitu anak sudah melakukan aktivitas seni yang sederhana dengan lebih teratur sesuai dengan aturan atau karakteristiknya. B. Analisis dan penelitian. Analisis dari penelitian di sini adalah hasilnya anak yang berumur 3 tahun di sini sudah bisa berkembang dengan baik, dikarenakan orang tua yang selalu memberikan arahan, dukungan dan dukungan, serta orang tua juga selalu membiasakan anak agar berkembang sesuai dengan indikator yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya, melakukan tiga atau lebih perintah sederhana. Dan akan tetapi ada sedikit hambatan yang dapat mengganggu perkembangan bahasa pada anak, terutama karena adanya orang yang baru dilihat atau baru dikenal, sehingga anak tidak leluasa dengan sendirinya dalam berbicara atau mengungkapkan sesuatu perasaannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan bahasa A. Landasan teori. Dikutip dari dosen psikologi, dituliskan bahwa perkembangan bahasa pada anak terjadi dari aktivitas mendengar, melihat, dan meniru orang dewasa di sekitar mereka. Bahasa digunakan untuk mengajarkan anak tentang sesuatu. Menurut Vygotsky, anak belajar bahasa berasal dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. Perkembangan bahasa juga dinyatakan akan berkembang sesuai atau sejalan dengan perkembangan biologisnya. Pengertian bicara: menurut Dita, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal. Ia merupakan simbol karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia harus diberikan makna tertentu. Simbol adalah tanda yang diberikan makna tertentu, yaitu mengacu kepada suatu yang dapat diserap oleh panca indera. Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual. 2. Karakteristik. Secara umum, karakteristik kemampuan bahasa anak kelompok A usia 4-5 tahun adalah sebagai berikut. A. Dapat mendengarkan, membedakan, dan mengucapkan bunyi suara tertentu. B. Dapat berkomunikasi atau berbicara secara lisan. C. Dapat memperkaya kosakata yang diperlukan untuk berkomunikasi sehari-hari. D. Dapat menceritakan gambar. E. Dapat mengenal hubungan antara bahasa lisan dan tulisan. F. Dapat mengenal bentuk-bentuk simbol sederhana. G. Menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambangkannya. Profil subjek. Nama Gais Aljinan, usia 4 tahun, alamat Keporana Telangu Sumenep, status keluarga keponakan. Nama ayah Holilur Rahman, pekerjaan wirausaha, jenjang pendidikan S1. Nama ibu Azizatul Hikmah, pekerjaan ibu rumah tangga, jenjang pendidikan MA. Hasil observasi. Indikator yang sudah dicapai, perkembangan bahasa Gais sudah mulai berkembang walaupun masih ada yang belum berkembang. Gais sudah dapat menirukan suara, misalnya saat ditanya suara kucing, Gais akan menirukan suara kucing. Sudah dapat menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan. Misalnya saat ibunya bertanya, "Di mana tangan Gais?" maka dia akan mengangkat tangannya. Dan apabila ibunya menanyakan bagian tubuh yang lain, dia akan langsung menunjukkan anggota tubuh yang lain. Gais sudah mampu menyebutkan kata-kata dengan suku kata awal yang sama. Misalnya, saat ibunya mengucapkan terima kasih, maka Gais akan menjawab sama-sama. Mendengarkan cerita dan menceritakan kembali isi cerita secara sederhana. Misalnya saat ibunya bercerita, sudah mampu menyebutkan nama dirinya, nama orang tua, jenis kelamin, alamat, rumah secara sederhana. Sudah mampu menceritakan pengalaman atau kejadian secara sederhana. Misalnya ketika dia jatuh, dia menceritakan kejadian yang dialaminya. Contoh, Tante Oda tadi Gais jatuh, luka terus sakit. Sudah mampu menjawab pertanyaan tentang keterangan atau informasi secara sederhana. Misalnya saat ditanya, Gais datang dari mana? Dia akan menjawab, dari pasar ikut Umah. Sudah mampu memperkaya kosakata yang diperlukan untuk berkomunikasi sehari-hari. Sudah mampu menyebutkan bermacam-macam kata benda yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya saat dia ditanya, "Ini namanya apa?" Dia akan menjawab dengan benar benda yang sudah ditanya. Contoh, saat ditanya lemari. Sudah mampu menyebutkan waktu pagi, siang, dan malam. Misalnya saat ditanya, "Guys, ini siang apa malam?" Maka dia akan menjawab malam. Jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Sudah mampu mengenal bentuk-bentuk simbol secara sederhana. Misalnya saat ditanya bentuk bola, maka dia akan menjawab bentuk bola yaitu bulat. Sudah mampu melaksanakan beberapa perintah sederhana. Misalnya pada saat dia diperintahkan oleh ayahnya untuk mengambilkan sandal dalam yang digunakan untuk sholat, dia akan mengambilkan sandal tersebut. Namun Gais belum mampu menceritakan gambar, misalnya bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri, dan belum mengenal hubungan antara bahasa lisan dan tulisan, misalnya membaca gambar yang memiliki kata atau kalimat sederhana. Faktor pendukung. Yang menjadi faktor pendukung adalah lingkungan bahasa kedua orang tua, yaitu bahasa Madura. Sedangkan bahasa komunikasi anak dengan orang tuanya juga selalu menggunakan bahasa Madura, meskipun kadang-kadang tersisipkan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa yang diajarkan oleh orang tua sejak kecil yaitu bahasa Madura. Sedangkan lingkungan tempat tinggalnya juga menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa resmi pergaulan sehari-hari. Orang tua membiasakan untuk selalu berinteraksi dengan anak.
C. Faktor penghambat. Yang menjadi faktor penghambat yaitu belum mampu menceritakan gambar, misalnya bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri, dan belum mengenal hubungan antara bahasa lisan yang ditulisnya, misalnya membaca gambar yang memiliki kata atau kalimat sederhana. Yang menjadi faktor penghambat dikarenakan orang tua tidak membiasakan anak untuk melakukan seperti hal tersebut. Analisis. Adapun dari hasil penelitian di atas, anak berumur 4 tahun mampu berkembang dengan baik, semisal menyebutkan benda yang ada di sekitarnya dan melaksanakan perintah yang diberikan orang tuanya, dan lain-lain. Karena orang tua selalu membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan indikator di atas, sehingga anak berkembang dengan baik. Akan tetapi, ada sedikit hambatan yang mengganggu sebagai perkembangan anak, seperti halnya anak belum mampu menceritakan gambar, misalnya bercerita tentang gambar yang disediakan atau yang dibuat sendiri. Faktor utamanya anak demikian dikarenakan orang tua kurang membiasakan anak pada hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan analisis perkembangan anak usia dini dalam aspek bahasa. Pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. 3. Jenis-jenis bahasa anak usia dini. 4. Aspek-aspek bahasa anak usia dini. 5. Aspek bunyi dan fonetik. Bahasa merupakan alat komunikasi dan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dialami dan berpikiran, serta untuk menangkap pesan dari lawan bicara. Bahasa menjadi salah satu potensi yang perlu dikembangkan sejak usia dini untuk anak usia dini. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Menurut Jamaris, kemampuan berbahasa anak dari usia 5-6 tahun mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, lebih dari 2.500 kosakata sudah dapat diucapkan. 2. Kosakata yang sudah dapat diucapkan anak meliputi rasa, bau, keindahan, warna, ukuran, suhu, dan lain-lain. 3. Dapat menjadi pendengar yang baik. 4. Dalam suatu percakapan, anak telah mau berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan dan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan dapat merespon. 5. Percakapan yang dilakukan mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga orang lain, serta dapat melakukan menulis, membaca, mengekspresikan diri, dan berpuisi. Jenis-jenis bahasa anak usia dini. Komunikatif anak-anak meliputi bahasa reseptif dan ekspresif. Menurut Owen, bahasa perkembangan bahwa perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif sangat berkaitan erat mulai berkembang sebelum bahas ekspresif. Aspek-aspek bahasa anak usia dini. Aspek bunyi dan fonetik. 2. Aspek kata atau morfologis. 3. Aspek kalimat atau sintaksis. 4. Pertama, bahasa digunakan oleh anak-anak usia dini untuk menyampaikan keinginan, kemauan, ide, hingga gagasan sederhana. 2. Saat anak-anak sudah menyampaikan keinginannya, mau dengan segera orang tua atau guru akan meresponnya. 3. Dalam proses komunikasi itulah maka akan terjadi interaksi tindakan untuk saling memenuhi. 4. Metode pengembangan bahasa anak usia dini. Metode pengembangan bahasa anak. Yang pertama, metode bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab dengan anak.
metode pemberian tugas. Kali ini saya mengobservasi biodatanya Ananda Malik Muhammad Fakih. Bisa dibaca-baca ya teman-teman. Data hasil observasi dan dokumentasi. Hasil observasi yang kami lakukan terhadap peserta didik Malik Muhammad Fakih, materi lingkunganku, subtema rumahku, media bermain, balok unit berwarna dan puzzle, teknik bermain secara klasikal dan individu. Sekolah RA Tarbiyatul Ikhwan Larangan Luar Pamekasan. Dari kegiatan bermain ini, pengembangan bahasa yang dapat dicapai. Kompetensi dasar pengembangan bahasa. 3.10 Memahami bahasa reseptif. 4.10 Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif. 3.11 Memahami bahasa ekspresif. 4.11 Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. 3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 4.12 Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Data dokumentasi kegiatan anak. Data dokumentasi kegiatan anak. Di sini ada bermain secara klasikal, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. 3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 4.12 Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Data dokumentasi kegiatan anak. Data dokumentasi kegiatan anak. Di sini ada bermain secara klasikal, secara bersama, dan secara individu. Bermain balok dan puzzle. Faktor pendukung yaitu ada 3. Pertama, media permainan, alat permainan edukatif. 2. Area bermain. 3. Teknik bercerita guru dalam menjelaskan aturan bermain. Analisis data penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang kami lakukan pada peserta didik Malik Muhammad Fakih. Indikator sesuai usianya 5-6 tahun yaitu: pertama, lebih dari 2.500 kosakata sudah dapat diucapkan. 2. Kosakata yang sudah dapat diucapkan anak meliputi rasa, bau, keindahan, warna, ukuran, suhu, dan lain-lain. 3. Dapat menjadi pendengar yang baik. 4. Dalam suatu percakapan anak telah mau berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan dapat merespon. 5. Percakapan yang dilakukan mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga orang lain. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan peserta didik Malik Muhammad Fakih, menunjukkan bahwa peserta didik berkembang sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkembangan bahasa Ananda berkembang baik. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.